لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, melanjutkan itikaf kita untuk mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga hati dan perbuatan kita untuk selalu tunduk dan patuh terhadap ajaran agamanya. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk seluruh ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Para jamaah, hari ini kita membaca, setelah sekian lama kita membaca kitab Sunan Ibnu Majah. Hari ini kita membaca kitab Sunan An-Nasa'i, jilidnya jilid ke-7 dan 8. Bab yang akan kita baca adalah babul hukmi bittifaqul ahlil ilmi, bab tentang hukum dan bagaimana seorang ahli ilmu mengambil sebuah hukum, menetapkan sebuah hukum, kira-kira begitu ya. Nomor hadisnya 5397. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Akbarana Muhammad ibn Ala'i qala hadatsana Abu Muawiyah an A'mas an Umarah huwa ibn Umair an Abdurrahman ibn Yazid qala aktsaru ala Abdullah dhatal yawm faqala Abdullah innahu qad ata alayna zamanan walasna naqdi walasna hunalika thumma inna Allah azza wa jal qadara alayna an balagna matarawna faman arada lahu minkum khada'a ba'da al-yawm falyaqdi bima fi kitabillah fa in jaa'a amru laysa fi kitabillah falyaqdi bima qada bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam fa in jaa'a amru laisa fi kitabillahi wala qada fi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam falyaqdi bihi qada bihi salihun fa in jaa amru laisa fi kitabillah wala qada bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam wala qada bihi salihun falyastahid ra'ayuhu wa la yaqulu inni akhafun wa inni akhafun fa inna halalan bayyinu wal haramu bayyinu wa bayna dhalik umuru mustabihat fada' ma yurika ila ma yuribuka. Qala Abdullah Rahman hadal hadis Zaid. Hadisnya lumayan panjang ya Bapak-bapak sekalian. Jadi begini ceritanya, kira-kira artinya, mengabarkan kepada kami Muhammad ibnu Ala'i, dia berkata, meriwayatkan kepada kami Abu Muawiyah
dia mendapatkan hadis ini dari A'mas, dari Umar yang dimaksud huwa ibnu Umairah, dialah adalah ibnu Umairah, dari Abdurrahman ibnu Yazid berkata, aksaru ala Abdullah dzatal yaum, maksudnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi kata Abdurrahman ibnu Yazid, aksaru ala Abdullah ibnu Mas'ud dzatal yaum, banyak orang bertanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah sahabat Rasulullah dari kalangan sahabat sogir, ya bapak-bapak sekalian. Sahabat sogir itu maksudnya sahabat generasi terakhir. Di antaranya ada Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, ada Anas bin Malik. Karena mereka menjadi sahabat Rasulullah pada usia-usia muda, usia-usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Maka mereka ini adalah sahabat generasi terakhir yang menjadi gurunya para tabi'in. Tabi'in itu adalah para generasi setelah sahabat. Pada saat generasi sahabat sogir, generasi sahabat-sahabat muda ini tumbuh dan besar lalu memberikan fatwa, sahabat-sahabat senior sudah tidak ada, sudah pada wafat, gitu kira-kira ya. Seperti Abdurrahman bin Auf itu sudah tidak ada, Abu Hurairah itu sudah tidak ada. Kenapa saya mau menjelaskan seperti ini? Biar makna filosofis dari hadis ini bapak-bapak nyambung ya. Jadi kata Abdurrahman ibnu Yazid, aksaru ala Abdullah ibnu Mas'ud dzata yaum, banyak orang bertanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud pada suatu hari. Faqala Abdullah ibnu Mas'ud, innahu, sesungguhnya, qad ata alaina zamanun walasna naqdi walasna hunalika, sesungguhnya sungguh datang kepada kita suatu masa di mana kita tidak bisa menjumpai seorang alim, seorang hakim, naqdi, hakim di antara kita, walasna hunalika, dan kita pun tidak mampu menjadi hakim, kira-kira begitu, atas sebuah perkara agama. Summa innallaha azza wa jal qad qadara alaina an balagna ma tarawna faman arada lahu minkum fa qada'a ba'da al-yawm fayaqdi bima fi kitabillah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kepada kita, menunjukkan kepada kita, di antara kita akan bertemu, di antara kalian gitu, akan bertemu dengan permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan agama maupun permasalahan dunia setelah hari ini, kira-kira gitu kata Ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud didatangi oleh banyak orang, ditanya banyak perkara yang pada masa Rasulullah masih hidup dan para sahabat senior masih hidup, permasalahan ini tidak dibahas, kira-kira begitu. Lalu banyak hal yang ditanyakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abdullah ibnu Mas'ud menjawab, dan dia menyampaikan setelah hari ini, maksudnya setelah masa-masa beliau, masa-masa berikutnya sampai akhir zaman, akan banyak permasalahan agama yang belum dibahas di masa Rasulullah, belum diterangkan di masa Rasulullah, demikian pula belum diterangkan di masa para sahabat, kira-kira begitu. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan selanjutnya, falyaqdi bima fi kitabillah fa in jaa amrun, apabila datang sebuah masalah laisa fi kitabillah, kalau ada masalah setelah hari ini, maka kembalilah kepada Allah, itu kira-kira ya. Tetapi apabila ada masalah yang datang laisa fi kitabillahi falyaqdi bima qada bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian menghadapi sebuah masalah agama, kembalilah kepada kitab Allah
Tetapi apabila itu tidak diterangkan secara jelas di dalam kitab Allah, falyaqdi bima qada bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah apa yang ditetapkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bahasa sederhananya, kalau tidak ada di Al-Quran permasalahan itu, lihat di hadis, kira-kira gitu ya. Fa in jaa amrun, apabila datang sebuah masalah, laisa fi kitabillah, tidak ada di kitab Allah, di Al-Quran, wala qada bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ditetapkan pula oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, falyaqdi bima qada bihi salihun, maka lihatlah apa yang ditetapkan oleh orang-orang soleh. Jadi kita Pak, kalau ada masalah agama, masalah kehidupan yang membutuhkan rujukan agama, yang pertama, lihat hukumnya di kitab Allah, di Al-Quran. Apabila tidak dijelaskan di kitab Allah, maka lihat apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis beliau. Kira-kira begitu makna hadis ini. Apabila tidak ditemukan di dalam hadis Rasulullah, falyaqdi bima qada bihi salihun, lihatlah apa yang ditetapkan oleh orang-orang soleh. Jadi kita lihat orang-orang soleh menetapkan perkara ini seperti apa, itu yang kita ikuti. Fa in jaa amrun laisa fi kitabillah wala qada bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam wala qada bihi salihun walyastahib. Apabila datang sebuah masalah tidak ditetapkan oleh Allah, belum ada ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya, demikian pula tidak ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, dan tidak pula ditetapkan oleh orang-orang soleh, falyastahid, maka kalian semua boleh beristihad. Kira-kira begitu. Ra'aihu wala yaqulu, dan janganlah kalian mengatakan inni akhafun wa inni akhun, saya takut menghadapi masalah ini. Jangan bilang begitu, kira-kira gitu. Fa inna halalul bayinu wal haramu bayinu wa ma baina dzalik umuru mustasabihat. Fada' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Jadi kira-kira hadis ini bermakna, apabila kita menghadapi sebuah permasalahan hukum di dalam kehidupan kita, yang ataupun permasalahan kehidupan yang membutuhkan referensi sebuah hukum, yang pertama kali kita lihat adalah di Al-Quran. Kalau kita tidak menemukan di Al-Quran, maka kita lihat hadis-hadis Rasulullah. Apabila kita tidak menemukan di hadis Rasulullah, makna salihun dalam hadis ini adalah lihat yang ditetapkan oleh para sahabat. Apabila tidak ditetapkan oleh para sahabat, permasalahan sampai di situ selesai Pak. Sisanya kita beristihad. Bapak-bapak sekalian, Bapak mengerti nggak alur hadis ini Pak? Ada dalil Al-Quran, lalu ada dalil yang kualitasnya di bawah Al-Quran, hadis Rasulullah. Itu adalah nas, teks. Kita merujuk ke situ. Tetapi apabila ada permasalahan yang tidak ditetapkan di situ, kita merujuk kepada perilaku, kepada amaliyah para sahabat. Tetapi apabila para sahabat tidak melakukan, maka referensi dalil selesai sampai di situ. Ingat ya Pak, referensi dalil selesai sampai di situ. Sisanya adalah
umat Islam dibolehkan untuk beristihad, mengerahkan seluruh perhatian, ilmu pengetahuan untuk menemukan atau mengambil hukum atas permasalahan yang baru itu. Contohnya yang paling populer misalnya perniagaan saham, itu kan tidak ada di masa Rasulullah, tidak ada di masa sahabat, adanya zaman sekarang. Maka ulama boleh beristihad. Atau yang permasalahan yang paling klasik nih, ketika kita berwudu. Bapak berwudu, dalilnya wudu apa Pak? Dalil wudu di Al-Quran apa? Surah Al-Maidah ayat 6 kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai siku. Ilal marafiq itu, kata ilal marafiq itu sampai di siku, di tengah siku, atau melewati siku. Bapak kalau wudhu bagaimana? Ini yang bapak hari-hari aja biar connect. Sampai siku, pas di siku atau melewati siku. Melewati siku berarti mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Itu istihad. Kalimatnya cuman ilal marafiq, ya, sampai kepada siku. Lalu para ulama fikih beristihad berdasarkan referensi hadis-hadis, ini sampai di sini apa melewati, itu contoh, ya. Yang berikutnya adalah wamsahu biru'usikum, basuh kepalamu. Basuh, untungnya disebut kepala bukan rambut ya, kepalamu. Bapak kalau wudhu membasuh kepala itu seperti apa? Waduh, wudhu tadi subuh, basuhnya gimana? Kucuk itu doang apa gimana? Apa gini? Yang benar gimana? Basuh. Karena bahasanya wamsahu biru'usikum, dan ada contoh-contoh dari para sahabat. Imam Hambali menetapkan yang namanya wamsahu biru'usikum adalah membasuh dari depan ke belakang. Balik lagi, ya. Imam Syafi'i menetapkan cukup sebagian kepala saja. Lalu bagaimana yang tidak punya rambut? Karena dibasuh rambut Pak. Ada yang botak. Yang botak gimana Pak? Botak habis rontok misalnya rambutnya, apa yang dibasuh? Ya, tetap kena rambut Pak, di ujungnya sini nggak ada. Kalau rambutnya nggak ada, habis semua. Tetap bagian yang tumbuh rambut, ya, karena kalimatnya biru'usikum. Di ranah itu adalah ranahnya istihad, bukan kembali kepada, bukan ranahnya ayat Al-Quran, karena itu tidak dijelaskan secara clear. Itu contoh. Nah, contoh yang berikutnya yang berhubungan dengan istihad. Istihad itu banyak ya Pak. Bentuk-bentuk produk hukumnya dari mulai para tabi'in itu ada ijma, ada qiyas, ada maslahul mursalah, dan lain-lain gitu ya. Ada istisaq, ada istisan. Kita ambil contohnya ijma. Ijma yang paling modern, yang paling update. Bapak suka hari-hari ini update berita tentang haji tidak Pak? Haji tahun 2024 baca nggak Pak? Hari ini kan haji suhunya sangat tinggi di Saudi, terus jumlahnya, jamaahnya juga banyak. Pengalaman tahun lalu itu sedikit crowded pada saat jamaah dari Arafah setelah wukuf, lalu ke Musdalifah, lalu mabit di Mina.
Ya, mabit di Mina berapa hari Pak? Yang udah berangkat haji siapa? Pak Darso. Mabit di Mina berapa hari? Pak Darso udah lupa ya? Nah ini baru. Mabit di Mina berapa hari? 3, 11, 12, 13. Lalu itu baru lempar jumroh. Lempar jumroh 3 hari, itu mabit. Nah, ada ijma yang baru ditetapkan oleh ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama, tidak perlu mabit di Mina, tanazzul dari Mina langsung balik setelah jumroh karena kepadatan. Dan di Musdalifah sebentar saja ngambil batu, baru langsung menuju Mina, langsung lempar jumroh, langsung balik. Walaupun sebagian ormas lain mengatakan tidak bisa, tetap harus mabit 3 hari gitu. Itu contoh ijma, ya. Itu ulama dibolehkan untuk beristihad dengan alasan uzur. Maka dari itu hadis ini menjelaskan, apabila permasalahan tidak kita temukan di Al-Quran, kita cari di hadis. Nah, permasalahannya Pak, yang sampai hari ini ke kita, hadis itu sangat luas. Catatannya menurut para ulama, untuk perkara hukum, hadis yang boleh diambil sebagai rujukan yang pertama adalah hadis sahih yang mutawatir. Yang kedua adalah hadis hasan yang mutawatir. Yang ketiga adalah hadis sahih yang ahad. Yang keempat adalah hadis hasan yang ahad, tidak mutawatir. Setelah itu selesai. Hadis dhaif untuk permasalahan hukum tidak boleh dijadikan hujah. Kalau hadis dhaif hanya boleh dijadikan referensi untuk nasihat-nasihat menurut para ulama. Jelas ya Pak? Bapak-bapak sekalian, mengapa kita perlu dibolehkan untuk beristihad? Dalilnya apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah ibarat, wahai orang-orang yang berfikir, wahai orang-orang yang berilmu pengetahuan. Sebab kalau kita tidak mengambil ibarat, kita tidak mengambil kias, tidak membandingkan sebuah hukum dengan hukum yang baru, hukum yang sudah ada dengan hukum yang baru, atau kita tidak membuat kesepakatan hukum baru, ijma jumhur dan sebagainya, maka ajaran agama ini tidak bisa menjawab semua permasalahan. Dan perlu saya pernah berulang-ulang mengasih catatan ya, ayat Al-Quran itu banyak yang bersifat mutasyabihat, banyak yang muhkamat, banyak yang terang dan tidak terang. Mutasyabihat itu ayat-ayat yang tafsirnya, takwilnya hanya Allah yang tahu. Itu tidak perlu kita bahas. Ayat-ayat Al-Quran itu juga banyak yang mutlak muqayyad. Yang mutlak itu sudah jelas batasannya, muqayyad itu belum jelas. Ayat-ayat Al-Quran itu juga banyak yang mujmal mubayyan. Mujmal itu masih samar-samar maknanya, mubayyan itu sudah terang maknanya. Maka dari itu tidak bisa kalau ada ustadz yang mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Gak bisa Pak, kembalinya bagaimana? Saya mau tanya, Bapak disodorin Al-Quran sama terjemahannya sekalian bahasa Indonesia, Bapak disodorin hadis sama terjemahannya sekalian, bagaimana mencernanya? Saya kan sering menyampaikan nih, orang-orang bukan di level orang awam, di level ustadz yang sering salah menyampaikan makna ayat, salah menyampaikan makna hadis. Saya udah ulang-ulang berkali-kali kan di sini, masih pada ingat? Baru saya menyampaikan 3 minggu yang lalu mengenai hadis kurban. Hari Jumat kemarin udah ada yang salah lagi. Saya belum sempat tanya sama Ustadz Amin itu, Ustadz, seringkali khotib di At-Taubah itu saya lihat. Kemarin Jumat kejadian lagi. Nanti kita bahas. Contoh Pak,
Contoh ayat yang sangat populer yang suka dibaca sama Ustadz Amin, surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya udah paham semua kan? Paham gak Pak? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, karena sesungguhnya Allah maha dekat dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu kalau kita baca artinya, clear tidak Pak? Clear apa enggak Pak? Clear. Bapak kalau ada yang bilang clear, angkat tangan, saya mau tanya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ini kita memaknai hadis ayat ini tidak pakai istihad, tidak perlu bantuan para ulama untuk menafsirkan ayat ini. Bagaimana kita cara memahaminya? Wahai orang-orang yang beriman, clear ya? Sampai kalimat itu clear ya? Wahai orang-orang yang beriman, makna iman udah jelas ya. Ista'inu, memohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar yang dimaksud itu sabar yang bagaimana? Hah? Sabar yang gimana Pak? Segala sesuatu. Sabar dalam segala sesuatu. Mungkin kalau bahasa agamanya saya terjemahkan sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menerima cobaan dari Allah. Setuju tidak? Ya, clear ya? Jadi sabar itu maknanya sabar di dalam ketaatan kepada Allah dan sabar dalam menerima cobaan kepada Allah. Pertanyaan berikutnya, kalau sholat udah clear ya, yang kita jadikan pertolongan itu sabar dan sholat saat kapan? Saat kapan Pak? Hah? Saat kita lagi diuber-uber pinjol apa? Apa saat diuber-uber kartu kredit? Apa saat lagi susah belum bisa bayar kuliah anak? Apa saat rumah tangga lagi berantakan gitu? Hah? Jadi kita ngambil, Bapak berpikir rasional aja nih. Kita punya utang 200 juta, nggak bisa bayar. Ini biar bisa dicerna ya, biar gampang. Terus kita gunakan sabar dan sholat sebagai penolong kita supaya utangnya kebayar. Kira-kira selesai nggak masalah? Hah? Itu jadi solusinya gimana? Nggak laku dong ayat itu. Tapi ada ikhtiar, ada tulisannya. Tapi kagak ada keterangan ikhtiarnya di situ, di ayat itu. Ada nggak keterangan ikhtiarnya? Di ayat yang lain tentunya. Nah, berarti udah bukan dalam konteks satu ayat itu. Bagaimana Pak? Itulah mengapa kita membutuhkan istihad para ulama untuk menafsirkan ayat. Sebab kalau kita cuma membaca bermodal pada terjemahan letterlock bahasa Indonesia, udah nggak bakalan ketemu itu makna ayat. Tafsir itu menjelaskan pertolongan Allah akan datang dengan sabar dan taat itu nanti di hari akhirat. Jelas, bukan di dunia Pak. Pada saat kita di yaumul hisab, tidak ada lagi pertolongan, keluarga tidak bisa menolong. Yang bisa menolong kita adalah amaliyah kita yang baik. Salah satunya adalah sholat kita di dunia dan kesabaran kita dalam taat kepada Allah dan kesabaran kita dalam menerima cobaan-cobaan dari Allah. Clear itu. Di tafsir Ibnu Katsir ada, di tafsir Jalal Imam Suyuti ada. Orang menafsirkan kalau lagi bikin tulisan-tulisan di media sosial, kita jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita dalam menghadapi masalah di dunia. Padahal konteks ayat itu nanti di yaumul hisab. Ini apa? Karena modalnya baca terjemahan, jadi nggak nyambung. Contoh satu lagi nih, yang baru 3 minggu lalu saya sampaikan ketika saya menyampaikan hadis tentang kurban. Kalau yang ikut pasti masih ingat kalimat man kana lahu sa'atan walam yudoha fala taqrabana musallana. Masih ingat kan?
Barang siapa yang diberikan itu tadi tafsir ayat ya, sekarang tafsir hadis. Rasulullah bilang, barang siapa yang diberikan kelapangan lalu dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Masih ingat nggak penjelasan saya tentang fala taqrabana musholana? Itu saya baca clear ya di Sarah Sunan Ibnu Majah. Sarah Bukhari seperti itu juga penjelasannya. Sarah Sahih Muslim juga begitu. Masih ingat nggak penjelasan saya? Kalimat fala taqrabana musholana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Penjelasan hadis itu adalah dilarang orang-orang yang diberikan kelapangan harta lalu dia tidak berkurban untuk berada di majelis orang-orang soleh, di majelis kaum muslimin, di majelis orang-orang yang beriman, perkumpulan orang-orang yang beriman. Itu penjelasannya. Penjelasan Sarah lagi lebih lanjut bahwa makna hadis ini menunjukkan bahwa untuk orang-orang yang mampu berkurban itu adalah hukumnya wajib. Itu penjelasan fala taqrabana musholana. Tapi ada level ustadz khutbah di atas mimbar. Khutbahnya kemarin, masih ingat nggak yang sholat Jumat kemarin di At-Taubah siapa aja? Ingat nggak ustadz juga menjelaskan hal yang sama? Kalau kagak ada yang ingat berarti tidur nih pada saat khutbah. Ustadz ngomong apa fala taqrabana musholana? Hah? Nah, bayangin Pak, saya langsung kaget. Kalimatnya, tempat sholat Rasulullah di mana? Di Madinah kan, sama di Mekah, maka dilarang datang ke kota Mekah dan kota Madinah. Kagak ada pasarah hadis yang menjelaskan kalimat seperti itu. Bapak buka aja semuanya. Saya bilang, ini Ustadz belajar di mana ini? Subhanallah, saya bilang, saya mau tanya gitu. Antum baca sarah kitab di mana? Habis itu saya langsung kabur dia. Saya bingung, padahal amplopnya masih di tempat saya. Saya suruh dia ngasih ustadznya. Saya mau tanya, itu kejadian di At-Taubah itu sering kali itu. Makanya saya sering protes sama Ustadz Amin itu. Ustadz itu ngantren di pondok pesantren mana nih? Asal ngejeplak aja. Saya sedih banget tuh kalau level ustadz begitu tuh. Kalau level orang awam biasa lah, nggak apa-apa. Level ustadz begitu ngejeplak, asal ngejeplak aja. Maka dari itu kalau ada ustadz yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, yes, clearly itu bisa. Cuma cara kembalinya bagaimana? Ibaratnya di sana ada tempat berkumpul kita, yang kita sudah paham itu rumah kita tempat kembali. Tetapi yang kita belum clear adalah jalan menuju ke sana caranya seperti apa. Itu yang perlu kita pahami. Yaitu melalui istihad para ulama. Maka dari itu ada fikih, ada mazhab fikih. Mazhab itu fikih ada 11 ya Pak, bukannya 4. Cuma yang kita terima sampai hari ini ada 4, tapi sebenarnya ada 11 mazhab. Makanya perlu istihad, dan istihad itu dibenarkan, dibolehkan. Yang buat saya lebih sedih lagi nih, di YouTube banyak sekali tuh ustadz ngajar pakai handphone, baca Al-Quran, baca terjemahannya lalu dijelasin. Nah. Emang yang dia baca terjemahannya benar? Belum tentu benar. Satu lagi yang sangat populer nih, yang udah 12 kali saya bilang di sini. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu, tidak segan membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Baudah. Di At-Taubah ini ada 3 ustadz yang kepleset menerjemahkan ayat itu, menafsirkan ayat itu. 1 di majelis taklim, 2 di mimbar. Ketika ayat itu disampaikan, si ustadz menyampaikan ini adalah hikmah bahwa nyamuk itu juga berguna kepada manusia. Kalau ada yang menyampaikan kayak gitu, pergi Pak. Nggak ada hubungannya dengan fungsi nyamuk itu ayat. Nggak ada hubungannya. Berarti ayat ustadz itu tidak belajar munasabah. Munasabah itu keterkaitan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ya. Ayat itu adalah jawaban
atas ledekan ejekan kaum kafir kepada Rasulullah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Hajj ayat 73 yang bunyinya ya ayuhan nas duribat masalun pastami'u lahu, wahai manusia sekalian, telah dibuat perumpamaan maka dengarkanlah perumpamaan itu. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubabah walistama'u lahu. Sesungguhnya sesuatu yang disembah selain Allah, sesembahan itu bahkan tidak bisa membuat seekor lalat, dzubabah. Maka orang kafir mendengar ayat itu ngejek Rasulullah. Apa-apaan itu Tuhannya Muhammad? Masa nurunin ayat membuat perumpamaan seekor lalat? Apa nggak ada yang lebih keren? Sapi kayak kerbau kayak yang gede. Maka menjawab ejekan itu Allah menurunkan ayat lagi. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata Allah kira-kira, jangankan dengan seekor lalat, yang lebih kecil dari lalat pun buat Allah nggak masalah membuat perumpamaan, karena Allah Maha Kuasa, kira-kira begitu. Karena di situ tulisannya bahasa Indonesianya ba'udoh itu nyamuk, maka orang itu berpikir tentang nyamuk. Padahal nggak ada Pak arti kata-kata ba'udoh itu maknanya nyamuk di Arab, nggak ada. Ba'udoh itu hewan kecil yang terbang-terbang, lebih kecil dari lalat, tapi bukan nyamuk yang ngisep darah. Itu ba'udoh. Saya pernah menyampaikan kira-kira kalau di Indonesia ini bari-bari lah. Bapak tahu bari-bari? Bapak waktu yang seumur saya nih, yang lahir tahun 75-an, 74, 73, suka dengar nggak lagu anak-anak? Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji di purung bari-bari. Suka dengar lagu itu? Mangga lepok, patah kayu bekok. Suka dengar nggak lagu itu? Lagu dari Kalimantan Selatan. Itu bari-bari. Kalau kita naruh makanan di meja di dapur, purung warnanya kuning. Hewan yang lebih kecil dari lalat, bukan nyamuk. Maka karena diterjemahkan dalam terjemahan Departemen Agama nyamuk, fokus orang ke nyamuk karena tidak belajar tafsir, Pak. Ya, itulah pentingnya istihad para ulama, dan kita mengikuti istihad itu. Kalau kita tidak mengikuti istihad itu, bapak-bapak tidak akan sampai beribadah. Karena ajaran kitab-kitab fikih yang kita baca yang sampai kepada kita ini, itu hasil produk mazhab fikih, Pak. Baik yang Syafi'i maupun yang Hambali maupun Hanafi dan Maliki. Men kita kagak sadar aja. Kita fikih Fathul Qarib itu Syafi'i, kita fikih Fathul Mu'in itu Syafi'i, kita fikih Fathul Wahab itu Syafi'i, kita fikih Abu Suja itu juga Syafi'i. Kita tidak sadar bahwa itu adalah produk istihad. Makanya kalau ada ustadz yang bilang kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis, lu wudhunya bagaimana? Itu produk istihad. Ya, istihad itu dibolehkan, tetapi ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Lama juga ya. Bapak-bapak sekalian, maka dari itu hadis ini menyampaikan apabila ada permasalahan, kita harus kembali kepada Al-Quran, tetapi membutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Kembali kepada Al-Quran itu harus dituntun oleh ahlinya. Demikian pula kembali kepada hadis Rasulullah. Setelah itu kita mengikuti perilaku para sahabat, kaum salafus soleh. Yang dimaksud dengan kaum salafus soleh itu adalah para sahabat ya Pak, maksudnya kaum terdahulu. Kalau tidak bertemu, baru permasalahan istihad dimulai. Itu periodenya di masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama pertengahan, bahkan sampai hari ini. Saya kira begitu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Silakan. Oh ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, tadi disampaikan di awal bahasanya ditanyakan yaitu di luar daripada Al-Quran dan Hadis ini. Sekarang ini ada pemikiran
bahwasanya saya pernah menyampaikan kepada salah satu ustadz, wah itu ngarang-ngarang itu. Ya memang pemikirannya begini. Sekarang ini bisa dikatakan bahwasanya surga itu sudah ditunjukkan oleh Allah SWT di dunia bagi orang yang misalnya mau berpikir gitu ya. Nah, kita ini berpikir enggak keadaan seperti ini? Mungkin 10 tahun yang lalu sebelum adanya yaitu beli online misalnya ya, pasalnya. Nah, kita ini sekarang ini pengen apa saja keturutan masuk ke dalam. Kita misalnya nih kepengen nih, wah makan yang terenak di Jakarta ini, wah klik aja sampai di depan kita. Pengen apa aja pakai intinya, wah pengen kasur yang empuk yang harganya mahal, klik sampai depan kita. Bedanya kalau di dunia ini bayar kan gitu. Kalau di akhirat maka terbennaklah di dalam pikiran kita, maka itu sampai kepada diri kita. Nah, itu bedanya. Itu kemudian yang pertama. Nah, yang kedua, saya pernah juga menyampaikan bahwasanya terkait dengan nyamuk tadi itu. Nah, apa nggak bisa? Memang Allah menciptakan buat perumpamaan ini tadi ini, bahwasanya memang nyamuk itu kan ada gunanya juga. Artinya ada gunanya begini. Maka dengan adanya nyamuk, satu contoh yang ditemukan oleh Allah SWT ini, maka timbullah pabrik obat nyamuk. Artinya dengan nyamuk saja ini berapa ribu orang mungkin ya, itu yang terserap di dalam kaitannya dengan nyamuk. Demikian, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Pak. Terkait dengan pilihan yang terbaru dari MUI, yaitu tentang salam agama-agama yang lain. Ini kan terjadi polemik atau terjadi pro kontra lah gitu, karena terkait juga dikaitkan dengan toleransi gitu kan. Sementara itu dulu Ustaz, makasih. Baik, 3 pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan Bapak apa? Surga sudah sampai ke dunia. Maksudnya namanya atau kemudahannya? Baik. Nah, kalau gambarannya mau diambil contoh boleh saja, tetapi kalau yang terjadi di sana kita samakan dengan yang di dunia, jangan pernah kita sama-samakan. Karena apa? Karena surga itu ini harus dipahami ya Pak, surga bahasa Indonesia ya. Kita nggak usah pakai bahasa Indonesia, kita pakai jannah karena maknanya beda. Jannah itu adalah taman, ya, taman yang indah. Oke lah, kita artikan surga itu maksudnya adalah taman. Karena segala hal yang berhubungan dengan jannah itu adalah ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, yang takwilnya itu tidak bisa secara clear kita pahami. Contoh ya, memakan makanan di surga apapun ada, ya, lalu kita makan, lalu kita buang airnya di mana? Kalau itu kita samakan, apakah di surga itu ada toilet? Nah, itu makanya sifatnya mutasyabihat. Ya, kita hanya diberikan gambaran kecil tentang kenikmatan kehidupan di surga. Apakah kehidupannya itu kita di sana bersosialisasi atau tidak? Tidak tahu. Gambaran yang umum diberikan adalah di surah Al-Baqarah. Apa yang kita inginkan di dunia, di surga ada. Itu kira-kira cuma gambaran. Tetapi itu tetap mutasyabihat, maka tidak bisa kita samakan. Jelas ya? Lalu yang pertanyaan yang kedua, apakah tidak bisa kita mengambil ibarat lain? Bisa saja Pak, tetapi saya mau sampaikan ayat Al-Quran itu ada yang ada yang khas, ada yang khusus, ada yang umum maknanya, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Tadi kan sudah saya sampaikan, ada yang mujmal, ada yang mubayyan. Nah, yang bagian tadi itu adalah ayat yang khas, yang khusus ditujukan sebagai untuk menjawab pernyataan orang-orang kafir. Konteksnya beda. Dalam ayat-ayat yang lain boleh saja diluaskan maknanya.
bisa gitu, jelas ya. Jadi tidak semua ayat itu konteksnya bisa diluaskan, jelas gitu, clear. Yang pertanyaan ketiga ini agak sedikit membingungkan umat Islam di Indonesia, Pak. Yang saya sedih adalah begitu majelis, Bapak saya kasih logika gini, Pak. Majelis ulama itu kan kumpulan para ulama, Pak, betul? Biar Bapak mengerti ya kualitas ulama-ulama di Indonesia. Dan majelis ulama itu kan perwakilan dari ulama-ulama ormas Islam. Setuju tidak? Setuju. Berarti di dalamnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada PRT, dan yang lain-lain. Menetapkan sebuah fatwa melalui komisi fatwa. Keluarlah bahwa mengucapkan salam agama lain itu dilarang. Saya mengikuti fatwa itu, Pak. Saya mengikuti fatwa itu. Saya tidak pernah mengucapkan. Tetapi ditentang oleh ulama dari Nahdlatul Ulama. Saya jadi bingung itu, dan itu pasti membuat orang Islam bingung. Seharusnya kan ulama Nahdlatul Ulama menentang pada saat sidang fatwa, betul tidak? Jangan udah jadi baru ditentang. Jadi cari sensasi kalau menurut saya, seolah-olah organisasi A dengan organisasi B yang mewadahi umat Islam saling berbeda. Itu yang saya sedih. Seharusnya pada saat Anda mau berdebat di dalam sidang komisi fatwa, sehingga orang lain tidak tahu. Kalau ini kan seolah-olah cari sensasi, akhirnya umat jadi bingung. Gitu loh. Kenapa Anda tidak tentang pada saat sebelum fatwa itu keluar gitu? Dan seringkali seperti itu, jadi nggak nyambung. Kalau saya ditanya, saya berpedoman pada fatwa MUI. Sebelum ada fatwa itu pun saya sudah berpedoman. Saya kan pernah menyampaikan di dalam pertemuan ini. Kalau urusan tauhid saya clear. Urusan akidah saya clear. Mau orang belakang rumah, samping rumah, depan rumah, no, tidak akan saya ucapkan. Tapi kalau urusan sosial jangan ditanya, Pak. Silahkan tanya belakang rumah saya, samping rumah saya yang berbeda agama, seperti apa saya sosialisasi saya kepada beliau-beliau. Dan beliau juga sangat baik kepada saya. Tapi kalau urusan akidah saya tidak akan mengucapkan. Jelas ya, Pak? Cuma yang saya sayangkan, kenapa terjadi perbedaan? Seharusnya pada saat kalau emang itu tidak layak untuk dikeluarkan fatwanya, ya ditentang pada saat digodok fatwa itu. Tapi itulah yang terjadi di Indonesia, Pak. Karena ormas itu sudah diintervensi dengan kepentingan politik, nggak perlu kita sebutlah namanya ya. Itulah yang terjadi. Nah, kita harus bijak-bijak memahami dinamika dalam beragama di negeri ini ya. Saya kira gitu, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.